Sifat turunnya Allah tidak seperti sifat turunnya makhluk. Terus gimana? Jangan tanya gimana, kita enggak tahu. Kaifiyah majhul lah. Tapi kaifiyahnya ada. Karena itu perbuatan Allah. Tata caranya kita tidak tahu karena Allah tidak kabarkan. Udah cukup yang kita imani saja. La ilaha Alhamdulillahil ghaniyil hamid yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala fadli tawfiqihi wa ala ihsanihi wa ala rizqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قرئي شبيقا mana qari'nya? Kemana? Enggak ada yang mau jadi qari? Itu siapa? Fadhal langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kana Abul Ma'ali al-Juwaini yaqul fi majlisihi, kana Allahu wala syai'a wa huwa al-ana ala ma kana alayh, yu'arridu bi inkari istiwa'illahi ala arshih. Faqala Abu Ja'far al-Mahdani Al-Hamadani Faqala Abu Ja'far al-Hamadani, da'na min dzikril arshi da'na min dzikril arshi, ay li'annahu thabata bis-sam'i wa akhbirna an hadhihi ad-darurati allati najiduha fi qulubina, ma qala 'arifun qad ya Allah illa wujida min qalbihi daruratun fi talbil uluwi la yaltafitu yumnatan wala yusratan, fakaifa nadfa'u hadhihi ad-daruratu min qulubina fakaifa nadfa'u hadhihi ad-darurata min qulubina. Fasaraha Abul Ma'ali walatama ra'sahu wa qala hayrani al-Hamadani. Taib, di sini wa kana Abul Ma'ali al-Juwaini yaqul fi majlisih. Abul Ma'ali al-Juwaini, penulis kitab Al-Warqat, ulama besar dari kalangan Asy'ariyah. Al-Juwaini yang anak, ada juga yang bapaknya yaitu Al-Juwaini juga. Abul Ma'ali Al-Juwaini berkata dalam majlisnya, kana Allahu wala syai'a wa huwa al-ana ala ma kana alaihi. Allah Ta'ala itu ada, ya, wala syai'a, dan tidak ada makhluknya ketika itu, wa huwa al-an, dan sekarang ala ma kana alaihi, masih berada pada bagaimana ketika itu. Yu'arridu bi inkari istiwa'i Allahi ala arsyih,
Di sini maksud dari Al-Juwaini, beliau mengingkari beristiwanya Allah di atas arsy-Nya. Maka beliau katakan, kana Allahu wala syai'a. Allah Ta'ala ada saat itu dan tiada makhluknya. Wa huwal an, adapun sekarang Allah ada. Ala ma kana alaih, sebagaimana ketika itu, ya udah ada gitu aja, ada, kelas. Ada dengan tidak ada, di atas sesuatu, di bawah enggak. Pokoknya ada gitu. Maksudnya mengingkari beristiwanya Allah di atas arsy. Maka Abu Ja'far Al-Hamadani berkata, da'na min dzikril arsy. Ya udah, enggak usah kita nyebut-nyebut tentang arsy. Karena li'annahu thabata bis sama', karena itu sudah sebenarnya udah jelas ada dalam wahyu. Allah Ta'ala di atas arsy, udah ada jelas ada wahyu. Oke, enggak usah kita singgung itu, wahai Syekh. Wa akhbirna an hadhihi ad-darurati allati najiduha fi qulubina. Maka kabarkan kepada kami tentang suatu hal yang sifatnya daruri, yaitu betul-betul ada, darurat ada pada diri kita yang kita temukan di kalbu kita. Ketika kita menyeru Allah, ma qala 'arifun qattun ya Allah illa wujida fi qalbihi daruratun bi talabil 'ulu. Ketika tidaklah seorang yang arif, yaitu mengenal Allah Ta'ala, sedikitpun dia berkata ya Allah, wahai Allah, kecuali dia mendapatkan, atau bisa illa wajada, bisa illa wujida, illa wajada min qalbihi daruratan, kecuali dia mendapatkan dari kalbunya darurat, sesuatu yang darurat, sesuatu yang pasti ada. Apa? Talabil 'ulu, yaitu mencari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi, yaitu sisi meyakini Allah Taala maha tinggi di atas. La yaltafitu yumnatan, dia tidak noleh kanan, wala yusratan, tidak noleh kiri. Taib. Sekarang ketika antum wahai Syekh mengatakan Allah ada sekarang sebagaimana dahulu ada, dengan maksud bahwasanya Allah Ta'ala tidak disebut di atas sesuatu, di bawah sesuatu, di samping enggak. Maka oke. Lalu gimana ketika kita dengan fitrahnya kita ketika menyeru Allah Ta'ala itu ada perasaan bahwasanya Allah Ta'ala di atas segalanya. Hal tersebut menjadi fitrah bagi setiap insan. Maka fasarakha Abul Ma'ali walatama ra'sah. Maka Abul Ma'ali kemudian berteriak dan menampar wajahnya sendiri, kepalanya sendiri. Wa qal hayyaranil hamadani, yaitu Al-Hamadani ini membuat saya bingung, membuat saya heran. Taib. Heran bukan karena Al-Hamadani, tapi heran sebenarnya seharusnya karena apa? Karena kaidah yang beliau terapkan sendiri. Ya, begitu. Dan di sini Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah, ya, beliau kemudian dihikayatkan rujuk, ya. Tapi rujuknya yang lebih ditahqiqkan oleh ulama, rujuknya beliau niatannya ke mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi menuju ke mazhab tafwid. Secara substansial malah menuju ke mazhab tafwid. Ya, walaupun dipersangkakan secara zahir menuju mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Begitulah di sini ketika seseorang berliputan dengan kesalahan atau kebid'ahan, kadang ketika dihamparkan kepadanya hujjah yang jelas tentang kebenaran yang bertentangan dengan pemikiran dia, maka tiba-tiba justru yang disalahkan adalah kebenaran tersebut. Ya, sebagaimana sekarang, ya, terutama orang-orang Haroki, ya, ketika kita mengatakan suatu kalimat kebenaran, mereka kemudian mengatakan kita ini tidak menyatukan umat, berpecah belah. Itu kita yang disalahkan. Padahal apa yang kita ucapkan benar tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan. Adalah jangan bahas tentang syirik dulu, jangan bahas tentang bid'ah dulu. Yang penting hati umat bersatu. Ya, itu kalimat yang bagus itu. Akhirnya semua. Ya, jangan bicara syirik dulu, jangan bahas bid'ah dulu. Yang penting umat ini bersatu. Itu kalimat buatan anak bagus itu. Antum taruh di mobil, ya. Nah,
Kapan umat bersatu kalau syirik dan bid'ah itu masih berlaku gitu. Nah di sini ikhwan bisikan dari syaitan kepada orang-orang yang memiliki prinsip batil, yaitu tindakan preventif syaitan agar kebenaran tidak masuk ke hati orang yang batil ini adalah dengan menyalahkan orang yang benar, ya, menyalahkan orang yang benar, sebagaimana yang biasa terjadi. Dan juga dicontohkan di sini Abul Ma'ali mengatakan Hayyaranil Hamadani. Fa'ilnya siapa? Al-Hamadani. Al-Hamadani membuat saya heran, ya. Maka seolah-olah yang salah adalah siapa? Al-Hamadani ini. Padahal yang salah adalah kaidah beliau rahimahullah. Ya begitu. Baik, ya dilanjutkan. فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء. ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هذا في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا والله أعلم. Jadi ini semua dalil yang 5 yang disebutkan dari dalil naqli, aqli, fitri, kemudian dalil ijma'. Kulluha tatabaqat ala, semuanya dalil-dalil tersebut menunjukkan penetapan ulunya Allah Ta'ala secara zat di atas seluruh makhluknya. Tapi kemudian sekarang ada iskal di ayat Al-An'am 3 dan Az-Zukhruf 84. Di surat Al-An'am bukan iskal di ayatnya, tetapi di pemahaman insan terhadap kedua ayat ini. Kata Allah Ta'ala di surat Al-An'am, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Kemudian di surat Az-Zukhruf, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Baik. Bagaimana memahami kedua ayat ini, terutama ayat pertama Al-An'am? Di surat Al-An'am ayat ketiga, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Itu cara baca yang pertama, antum waqaf di al-ard. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Atau bisa antum waqaf di wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Bisa? Bisa. Atau bisa nyambung semuanya, enggak apa-apa. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Bagian memahaminya ikhwan. Nanti insyaallah kita berusaha pahami. Falaisa ma'nahuma anna Allah fil ardi kama annahu fis sama'. Bukan maknanya adalah Allah Ta'ala di bumi sebagaimana Allah Ta'ala di langit, enggak. Wa man tawahhama hadza aw naqalahu an ahadin minas salaf fahuwa mukhti'un fi wahmihi wa kadzibun fi naqlihi. Barang siapa yang berwaham, menyangka seperti itu maknanya, maka dia mukhti' fi wahmihi,
dia salah dalam persangkaan salah dia. Au naqalahu an ahadin minas salaf, atau menukil pemaknaan seperti itu dari seorang dari salaf, maka dia bohong dalam penukilannya, karena tidak ada salaf yang memahami ayat tersebut dengan Allah Ta'ala di bumi sebagaimana Allah Ta'ala di langit. Sebagian juga karena kejahilan atau lupa akan hadis, mereka menganggap hadis yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kemudian dimaknai Rabb kita turun ke bumi. Ini khata. Karena di hadis adalah ila sama'i dunya, ke langit dunia, bukan ke bumi. Baik, kemudian wa innama ma'nal ayatil ula, makna ayat yang pertama ini imma antum memahami dengan dua metode. Yang pertama menekankan makna Allah. Yang pertama menekan makna derivasi atau asal kata dari Allah Ta'ala. Ya, yang kedua lebih ke masalah waqaf. Ya. Yang pertama, pemahaman pertama terhadap ayat ini, annallaha ma'luhun fis samawati wa fil ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'luh. Ma'luh itu ma'bud. Ya, jadi yang disembah. Jadi Allah maknanya ma'luh memang, ma'bud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disembah di langit-langit dan juga di bumi. Kullu man fihima fa innahu yata'allahu ilaihi wa ya'buduh. Semua yang ada di langit dan di bumi yata'allahu ilaihi, ya menyembah kepadanya, ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi wa huwallahu fis samawati wa fil ard, artinya wa huwal ma'luhu fis samawati wa fil ard, yaitu makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi itu menyembah Allah. Allah sesembahan mereka, gitu loh. Itu maknanya. Karena ini menunjukkan bahwasanya lafaz jalalah Allah itu memiliki makna. Karena sebagian ulama mengatakan lafaz jalalah Allah ini dia adalah isim alam murni tanpa ada pemaknaan terhadapnya. Maka ini nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang tidak kita cari maknanya. Berbeda dengan nama yang lainnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Wahhab dan seterusnya. Maka itu ada derivasi asal katanya. Adapun lafaz jalal Allah, sebagian ulama mengatakan ini tidak ada derivasi asal katanya, melainkan murni nama Allah Subhanahu wa taala isim alam. Ya gitu, isim alam khalas, tanpa adanya istiqaq. Tanpa adanya istiqaq, yaitu tanpa adanya derivasi asal kata. Namun yang lebih tepat adalah bahwasanya lafaz jalal Allah ini memiliki derivasi asal kata, memiliki istiqaq. Ilah, ya, ma'luh. Ya, jadi Allah maknanya adalah ma'bud, ma'luh, bisa dimaknai secara makna, ya. Dan itu cocok dengan pemahaman terhadap ayat ini di pemahaman pertama. Jadi wa huwa Allahu mubtada khabar, dan dia adalah yang disembah. Fis samawati wa fil ard, fis samawat dan fil ard ini muta'alliq bi khabar, yaitu Allah Ta'ala, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa qila ma'naha, dan dikatakan maknanya, ini versi kedua, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala fis samawat, maka waqaf di situ. Annallaha fis samawat, waqaf di situ, ya, bukan anallahu fis samawat, wa huwa Allahu fis samawat, waqaf. Kemudian tsumma ibtada'a, mulai kemudian ibtida'nya, wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Maka waw di sini waw lil ibtida'. Kalau antum waqaf di wa huwa Allahu fis samawat, waqaf. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Waw di sini waw lil ibtida'. Begitu ya. Waw lil ibtida'. Nah,
Beda kalau tadi antum baca misalnya dengan niatan wa huwallahu fis samawati wa fil ard, maka wawu di sini wawu ataf. Baik, kemudian dimulai wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, itu kalimat keduanya. Ya, maka maknanya seperti apa? Ai innallaha ya'lamu sirrakum wa jahrakum fil ard. Ya, bahwasanya di sini makna di kalimat kedua Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum fil ard, gitu kan? Mengetahui sirnya kalian dan jahrnya kalian di muka bumi ini. Taib, ulang dari awal. Di sini wa huwallahu fis samawat, waqaf. Dan dialah Allah Ta'ala di atas langit. Maka wa huwallahu fis samawati, fi di sini maknanya apa? Apa maknanya? Ala. Fi di sini maknanya ala. Ya. Udah zikri. Lagi fokus. Allah Ta'ala fis samawat, maka fi di sini ala. Beliau doang yang ana mau bangunin, yang lain enggak apa-apa tidur. Ya, Paneman gimana? Kok duduknya tuh enggak kayak biasanya duduknya, menahannya, Masya Allah. Ya. Jihad. Ya, Masya Allah. Jihad pakai D, bukan pakai T. Ya, wa huwallahu fis samawat, yaitu dialah Allah Ta'ala ala samawat. Ya. Maka fi bisa dimaknai ala, dan itu sahih secara lugawi. Taib, di antara bentuk sahihnya secara lugawi fi bermakna ala adalah kalimat setelahnya wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Artinya apa? Allah mengetahui kalian, mengetahui sirnya kalian dan jaharnya kalian fil ard, ya kan? Kalian sekarang berada fil ard ini di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas. Maka wa fil ardi maknanya wa al ardi. Faham enggak sini? Iya. Begitu. Ya. Wa 'alal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Antum 'alal ard wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum, gitu. Ya, maka kemudian kata Syekh Utsaimin, falaisa 'uluhu fawqas samawati bimani'in min 'ilmihi sirrakum wa jahrakum fil ard. Tidaklah kemahatinggian Allah Ta'ala di atas langit-langit itu menjadi pencegah akan ilmunya Allah terhadap sir dan jaharnya kalian di atas muka bumi. Jadi kemahatinggian Allah itu tidak mencegah apapun dari kehendak Allah atau dari ilmu Allah. Ya, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ana pikir ini jelas insyaallah. Tapi ini menjadi syubhat, ikhwan. Makanya pembahasan ini yang barusan kita pahami itu jangan dilupakan. Ini akan menjadi syubhat. Ya, ini akan menjadi ini memang menjadi syubhat bagi banyak orang. Ya. Yang kemudian dikatakan kepada antum, ini gimana coba cara menafsirkannya? Maka antum tafsirkan sesuai dengan yang tadi. Kecuali bagi orang yang jahil, bebal, enggak ngerti bahasa Arab, tapi menentang antum, maka antum ya khalas berlepas diri. Ya, kuni barda wa salama gitu. Ini kan ini ya, api ya, bukan apa? Wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama. Udahlah. Dah salama yaitu assalamualaikum, khalas. Ana enggak mau ngobrol sama antum. Ya, dah. Lupain aja lah karena susah. Udah jahil, enggak ngerti bahasa Arab, kemudian menentang antum dia dengan ayat ini. Maka yang sahih adalah daripada antum mencela dia, ya, dan antum itu nambah dosa, mendingan assalamualaikum. Kok ditanya malah salam? Ya, antum bilang, "Ya jawab dong salam saya." Antum disalamin malah protes. Sudah. Antum pergi. Ya. Begitu. Kemudian wa ammal ayatu tsaniyatu fa ma'naha. Ayat kedua di surat Az-Zukhruf 84. Wa huwal ladzi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Dan dialah alladzi fis sama'i ilahun.
wa fil ardi ilahun. Gimana memahaminya? Ya ini begini maknanya. Wa annallaha ilahun fis sama'i wa ilahun fil ardi. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah sesembahan di langit dan sesembahan di bumi. Nah sekarang yang dimaksud di sini adalah zat Allah Ta'ala atau sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Dua-duanya. Di sini wa huwal ladzi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Ada semacam dua kalimat digabung jadi satu. Wa huwal ladzi ilahun fis sama' wa huwal ladzi ilahun fil ardi, gitu. Ya, itu maksudnya. Maka di sini seperti menetapkan apa? Uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat uluhiyahnya Allah. Fa uluhiyatuhu tsabitatun fihima. Maka uluhiyahnya Allah, kemahaberhakan untuk disembah, itu tertetapkan fihima, di kedua dimensi tersebut, langit dan juga bumi. Ya. Wa in kana huwa fis sama, meskipun Allah Ta'ala ada di atas langit, tetapi yang di langit menyembah Allah, yang di bumi menyembah Allah. Maka di sini maksudnya adalah di dua dimensi tersebut sifat Allah Ta'ala tetap berhak ada, yaitu sifat uluhiyah, Allah berhak disembah. Wa nadhiru dzalika qaulu al-qail. Semacam itu perkataan orang. Misal ada satu orang secara zat, satu orang, fulanun amirun fi Makkah wa amirun fil Madinati. Fulan itu amir, dia syarif di Makkah, tapi dia juga jadi syarif di Madinah. Itu kira-kira oke enggak? Ya bisa aja. Syekh Sudais misalnya, itu Raisul Haramain itu beliau. Ya, dia mencakup apa? Makkah dan Madinah. Ya kan? Kadang-kadang beliau ngunjungin ke Madinah, katanya istrinya salah satunya di Madinah. Ya, maka Makkah Madinah, beliau menjadi amir untuk kedua itu. Maka bisa enggak kita katakan Syekh Sudais itu adalah rais di Makkah dan rais di Madinah? Kenapa enggak? Gitu kan ya? Berarti anna imaratahu tsabitatun fil baladain. Imarahnya beliau, kekuasaan beliau, kepemimpinan beliau, menjabatnya beliau itu tetap atau sah di dua negeri tersebut. Wa in kana huwa fi ahadima, walaupun beliau menetap di salah satu dari negeri tersebut. Sekarang misalnya Syekh Sudais, di mana beliau tinggalnya biasanya? Di Mekah. Di Mekah beliau rutin reguler di Mekah jadi imam, dan beliau raisnya. Tapi beliau juga rais di Madinah, dan kadang-kadang beliau di Madinah. Berapa zatnya beliau? Ada satu saja. Di mana tinggalnya? Di Mekah. Tapi enggak menutup kemungkinan bahwasanya beliau juga adalah pemimpin untuk Masjid Nabawi. Ya, untuk syu'un atau urusan-urusan Masjid Nabawi. Begitu. Ya, kayak antum juga misalnya, antum menjadi ketua DKM di dua masjid, mungkin enggak? Ya, susah juga, tapi anggap aja mungkin. Bilang aja iya, gitu kan? Ya, misalnya ketua DKM Masjid Tariqul Huda. Sekaligus antum sesi dakwah di Masjid Putih misalnya. Ya, walaupun ini masjid krem ini, bukan putih. Ya, misalnya. Mungkin enggak? Mungkin. Antum di mana regulernya? Di Tariqul Huda. Kenapa enggak? Dan ketika itu logika, itu logis untuk ranah manusia, maka kenapa antum atur logika antum untuk Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Ta'ala lebih kuasa daripada antum ketika menguasai dua masjid. Maka Allah lebih kuasa lagi untuk menjadi sesembahan untuk makhluk-makhluk di langit dan juga untuk makhluk-makhluk di bumi. Begitu, wallahu a'lam. Maka ta'bir seperti ini secara bahasa sahih, secara pengungkapan bahasa sahih, baik secara bahasa ataupun secara uruf tradisi. Wallahu a'lam. Baik, kita menuju ke al-jihah. Al-jihah, arah. Ya, di sini al-jihah artinya apa? Arah. Tafadhal. Al-bab at-tasi fil jihah. Nuridu bihadhihi at-tarjamati an nubayyina halil jihatu sabitatun lillahi ta'ala aw muntafiyatun anhu. Wa at-tahqiqu fi hadha annahu la yasihhu itlaq
annahu la yasihhu itlaqul jihati 'ala Allah ta'ala la nafyan wala itsbatan bal la budda min at-tafsil fa in urida biha jihata suflin fa innaha muntafiyatun 'anillah wa mumtana'atun 'alaihi muntafiyatun, enggak perlu pakai tasdid, muntafiyatun 'anillah wa mumtani'atun 'alaihi. Fa innaha muntafiyatun 'anillah wa mumtani'atun 'alaihi li'anna Allah ta'ala qad wajaba lahul 'uluwu al-mutlaqu bidzatihi wa sifatihi wa in urida biha jihata 'uluwi tuhitu bihi fahiya muntafiyatun 'anillah wa mumtani'atun 'alaihi aidan fa innallaha a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi kaifa wa qad wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun wa in urida biha jihata uluwin taliqu bi'azamatihi wa jalalihi an ghairi ihatatin bihi fahiya haqqun sabitatun lillahi ta'ala wajibatun lah. Qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabih Al-Ghaniyah wa huwa subhanahu bi jihatil uluwi mustawin 'alal arsy muhtawin 'alal mulki. Baik. Fil jihah, tentang jihah arah. Nuridu bihadhihi tarjamah, dengan judul ini nuridu an nubayyin, kita ingin menjelaskan apakah al-jihah, sifat yang disebut berarah, itu thabitatun lillahi ta'ala au muntafiyatun anhu. Apakah itu memang tertetapkan untuk Allah atau ternafikan darinya? Maksudnya apakah sahih kita katakan Allah Ta'ala memiliki arah atau tujuan gitu, atau tidak sahih? Maka at-tahqiq fi hadha, jawaban yang muhaqqaq, jawaban yang telah dicari betul-betul mana kepastian kebenarannya, adalah tidak langsung bisa dikatakan na'am atau la, tidak langsung bisa dikatakan thabitah atau muntafiyah. Karena jihah ini termasuk lafaz yang mujmal, dia ambigu, multi tafsir. Kita perlu mengetahui dulu apa maksud dari jihah. Apa maksud dari jihah? Maka kita katakan annahu la yasihhu itlaqul jihati 'ala Allah Ta'ala la nafyan wala itsbatan. Tidak sahih memutlakkan begitu saja sisi arah atau sifat mengarah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik memutlakkan dari segi menafikan, mengatakan tidak Allah tidak memiliki jihah, itu tidak sah kita katakan gitu. Wala itsbatan, tidak pula untuk mengitsbatkan kita bilang na'am Allah Ta'ala memiliki arah, enggak, dua-duanya tidak sahih. Bal la budda minat tafsil, melainkan harus ada apa? Tafsil, rincian di sini dikalungkan dengan maksud dari jihad itu sendiri. Ya, apa maksud dari jihad? Kita enggak bisa ngomong dan menghakimi sesuatu sebelum tertasawurkan masalah atau lafal gitu. Fa in urida biha jihatu suflin, kalau yang dimaksud dengan arah ini adalah sufl, arah sufl itu apa? Bawah. Fa innaha muntafiyatun 'anillah, baru kita bisa katakan ini Allah ternafikan darinya. Wa mumtani'atun 'alaih, dan tercegahlah Allah Ta'ala dari sifat seperti itu. Kenapa? Karena ketika jihah atau arah di sini maksudnya adalah sufl,
yaitu rendah, ini bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala yang sempurna yang disebut al-ulu al-mutlaq, yaitu kemahatinggian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala qad wajaba lahu al-uluwul mutlaqu bidzatihi wa sifatih, karena telah wajib untuk Allah Ta'ala sifat ulu, itu absolut. Allah Maha tinggi secara mutlak. Kita sebut mutlak maka tidak diikat dengan apapun. Kemahatinggian Allah Ta'ala tidak diikat dengan apapun. Dia mutlak. Meskipun ketika Allah kabarkan tentang dirinya, Rasul kabarkan tentang Allah Ta'ala turun ke langit dunia, maka apakah turun tersebut memiliki arah? Jangan langsung untuk bilang ya atau tidak. Ya, ini faedahnya. Kata Allah Ta'ala, yanzilu Rabbuna ila samai dunia, Rabb kita turun ke langit dunia. Oh, berarti Allah Ta'ala mengarah dong ke langit dunia. Pertanyaan ini adalah lazimul qaul dari tasawur atau tasbih, melazimkan sesuatu tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya sehingga terjadi pertanyaan tersebut. Oh, berarti Allah Ta'ala di sini mengarah dong ke langit dunia. Maka kita enggak mengatakan ya atau tidak, enggak. Kalau maksudnya antum adalah pertanyaan ini, berarti Allah Ta'ala di sini merendah dong ke arah yang rendah, maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena antum memiliki lafal merendah. Allah Ta'ala menuju ke langit dunia, berarti Allah Ta'ala menuju ke kerendahan dong. Kita katakan tidak. Sesuai kaidah ini. Kalau jihad dan arah ini antum maksudlah sufl, rendah, bawah, karena langit dunia ini bawah memang, maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Ulu, kemahatinggian. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin, perhatikan ini kalimatnya penting ini, al-ulu secara mutlak. Kenapa beliau tambahkan al-mutlak? Karena kemahatinggian Allah Ta'ala itu tidak diikat dengan apapun sehingga tidak disesuaikan dengan konteks tertentu saja. Yang kadang-kadang Allah tidak tinggi, kadang-kadang tinggi. Enggak gitu. Ya. Dan kemudian ditambahkan di sini ulu bidzatihi wa sifatihi. Ulu bidzatihi wa sifatihi. Karena Asy'ariyah mereka menetapkan ulu secara sifat, tidak secara zat. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka menetapkan ulu secara sifat, secara makna, tapi tidak ulu secara zat. Dan betapa banyaknya sifat-sifat dzatiyah yang dinafikan oleh Asy'ariyah. Banyak. Kalamullah mereka menafikan secara zat, sifat dzatiyah. Mereka hanya mengatakan secara makna. Makanya ada ma'nan qaimul nafsihi. Pernah Anda jelaskan? Nanti kapan-kapan Anda jelaskan. Nanti ada insyaallah pada waktunya. Paham enggak kalimat ini, ikhwan? Kalau dimaksudkan dari arah jihad tersebut, yaitu perendahan, maka jelas ini bertentangan dengan prinsip kita yang menyatakan bahwasanya Allah itu alin ala arsyih secara mutlak, ya, di zatnya, dengan zatnya dan juga sifatnya. Hatta walaupun pada tiap malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia, karena turunnya Allah ini sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah turun sesuai dengan kehendak Allah turun ke langit dunia, itu salah satu perbuatan Allah. Dan laisa kamitslihi syai', maka jangan digambarkan dan diserupakan seperti turunnya manusia dari singgasananya. Seorang ustaz turun ke lantai dari tempat duduk, maka antum akan melihat ustaz ini dia mengarah ke jihah sufl, yaitu ke bawah, ya kan? Maka kalau antum bilang, ustaz itu mengarah ke bawah, ya sahih. Zatnya ustaz mengarah ke bawah, taib. Ya begitu. Tapi jangan gambarkan itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika antum mendapatkan kabar Allah Ta'ala berada di atas arsy, sahih itu. Taib.
Kemudian Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Sahih. Kedua kabar ini sahih. Tapi jangan kemudian dijadikan dua kabar ini seolah-olah kontradiktif disebabkan adanya sisi tasbih, penyerupaan Allah terhadap makhluknya di benak kita. Kalau kita kiaskan Allah dengan makhluknya, maka apa yang terjadi? Kita menganggap arsy itu selalu kosong. Ya. Kalau misalnya kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kita akan menganggap arsy itu selalu kosong. Gimana? Berarti Allah nggak ada di atas arsy selalu. Kenapa? Karena di setiap belahan bumi, di sepertiga malam terakhir itu pasti teralami di setiap waktu di belahan bumi ini. Ya enggak? Sekarang mungkin di daerah India sedang sepertiga malam terakhir atau di daerah mana gitu. Ya kan? Mungkin di daerah India atau semisal. Bentar lagi di daerah Saudi makan udah sepertiga malam terakhir di daerah Saudi sekarang. Ya kan? Dan selalu ada porsi di bumi ini sepertiga malam terakhir di setiap waktu. Maka kalau kita serupakan Allah dengan makhluknya dari segi Allah Ta'ala turun di sini dengan arah merendah, maka nanti logika kita akan berkata bahwasanya Allah sedang tidak berada di atas arsy-Nya, melainkan sedang berada di langit dunia, karena kan turun merendah seperti turunnya makhluk. Faham gak ikhwan di sini? Agak berat gak ikhwan? Saya syukurkan paham. Coba Alwi, paham gak Alwi? Berarti banyak yang memahami berarti. Gimana dong? Pak Kasman paham gak Pak Kasman? Mungkin paham ya? Yang belum paham deket-deket ini makanya, deket-deket layar atau deket Pak Us tadi ini bisa paham. Cahyu paham? Bener? Paham Pak Irwan? Oh ini pakarnya pasti paham. Jangan tanya ini ya. Beliau itu pemain pengganti Anda. Kalau Anda nggak hadir, beliau yang duduk sini ya untuk menyesatkan kaum muslimin. Kayaknya memang sebenarnya gampang, cuman mungkin entah penjabaran Anda yang memang salah atau enggak salah, cuman memang apa ya ikhwan. Coba antum baca lagi ulang-ulang di rumah takbir seperti ini. Ya, namanya arah. Ya, namanya kenapa kok di permasalahan arah tuh jadi istilah dan jadi masalah? Kenapa? Karena namanya fi, ila, min itu semua dalam bahasa itu menunjukkan tempat dan arah. Gitu loh. Secara bahasa. Gitu kan? Dan di Al-Qur'an atau As-Sunnah itu berkali-kali lafal-lafal ini sebelum lafal jalal Allah atau setelah lafal jalal Allah Ta'ala. Itu muskilahnya. Ya, bukan muskilah di ayat atau hadis, muskilah di pemahaman kita terhadapnya gimana gitu loh. Kita ramu bagaimana pendapat salaf, ini, kita kemudian jadikan kaidah. Ya, sekarang kalau namanya min itu kemudian ibtidaul ghayah. Mulainya tujuan dari min, dari ya. Ila intihaul ghayah. Min itu bisa dari bawah ke atas, atas ke bawah, samping ke samping dan seterusnya. Min, namanya min. Begitu juga dengan ilah. Ya. Sekarang kalau disebut oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala yanzilu ila, turun ke. Taib. Di sini ada enggak maksud arah? Secara bahasa aja. Iya, mesti gitu kan? Ketika terpahami yanzilu ila, turun ke, kan ada ke arah ya. Pahami? Dakocan turun dari bis misalnya. Misal aja. Turun dari bis atau turun ke bawah. Ya itu kan kebayang di benak kita apa? Ya udah turun kayak gitu. Menuju arah apa? Merendah ya enggak? Iya. Para pemirsa sekalian, pemirsa di pesawat apa biasanya para pengendara, para hadirin sekalian, bukan hadirin. Kalau di pesawat apa sih kita sebagai para konsumen, customer, para penumpang sekalian, harap seat beltnya di apa gitu dan seterusnya, karena pesawat akan landing, ya enggak? Namanya landing ya. Landing itu berarti ke bumi enggak? Ke
ke bumi. Ada sisi takbiran menuju arah enggak? Ada, pastikan ya. Ke bawah. Menuju ke bawah berarti kan ke jihatu suflin, yaitu ke arah sufl, dasar bawah. Faham enggak di situ, ikhwan? Nah, iskalnya adalah ketika hadis Nabi SAW menyatakan yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Di bahasa kita atau bahasa manapun yang namanya turun itu ke bawah. Gitu loh. Nah, itu kan berarti kan ada sisi jihah, yaitu apa? Arah. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah Ta'ala memiliki sifat mengarah, arah? Maka kita bilang, sebentar, saya nggak bisa bilang ya atau tidak. Tergantung maksud antum apa. Maka antum bilang, oh Allah Ta'ala mengarah ke langit dunia. Sebentar, ini juga kalimat yang ambigu. Maksud antum apa nih? Langit dunia itu, kenapa disebut dunia? Karena paling rendah. Berarti apakah maknanya? Allah mengarah ke langit dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarah ke kerendahan. Berarti turun mengarah ke kerendahan dan berada di kerendahan, maka di situ kita jawab tidak. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat ulu, kemahatinggian yang secara mutlak. Mutlak berarti tidak dikecualikan oleh apapun, tidak ditakyid dan diikat oleh apapun, sehingga kemahatinggian Allah Ta'ala itu selamanya. Gitu ya. Bidzatihi, secara zat Allah maha tinggi di atas segala makhluknya, dan secara makna atau sifat maha tinggi dengan segala sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham enggak di sini, ikhwan? Maka dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ketika antum memahami hadis Rabb kita turun ke langit dunia, maka tidak terbetik di benak kita pemahaman bahwasanya arsy itu lagi kosong. Ngerti enggak? Karena turunnya Allah Ta'ala tidak melazimkan secara zat Allah merendah kemudian terpisah dari, maksudnya udah hilang, enggak ada di arsy-nya. Ini pemahaman salah ini. Paham ya kawan di sini? Ya. Berarti sekandati pun Allah Ta'ala turun ke langit dunia, dan di seluruh belahan bumi ini selalu ada sepertiga malam, selalu every time. Maka di sini turunnya Allah ke langit dunia, ya selalu sifat tersebut terjadi sesuai kehendak Allah pada waktu-waktu tersebut di belahan bumi manapun terserah Allah Ta'ala. Untuk langit dunianya itu tidak melazimkan kemudian Allah turun seperti turunnya manusia dari singgasana menuju ke yang lebih rendah darinya. Melainkan ketika ditanya, apakah Allah ada di atas arsy? Kita katakan iya. Apakah Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Kita bilang ya, iya. Kalau kemudian dituding kemudian antum gimana? Masa di atas arsy juga? Di langit dunia juga? Maka kita bilang laisa kamitslihi syai'. It's not what you imagine in your mind, gitu. Itu tidak seperti yang engkau gambarkan di pikiranmu. Karena yang engkau gambarkan itu manusia atau makhluk biasa, yang ketika turun maka dia akan terpisah dari tempat yang di atas menuju ke tempat yang bawah. Tapi Allah Ta'ala, turunnya Allah, sifat nuzul Allah laisa kamitslihi syai'. Sifat turunnya Allah tidak seperti sifat turunnya makhluk. Terus gimana? Jangan tanya gimana, kita enggak tahu. Kaifiyah majhul lah. Tapi kaifiyahnya ada. Karena itu perbuatan Allah. Tata caranya kita tidak tahu karena Allah tidak kabarkan. Udah cukup yang kita imani saja. Tidak usah neko-neko dengan lafal-lafal ini kemudian sampai sebagian berpendapat ketika Allah turun ke langit dunia maka arsy itu kosong. Maksudnya tidak ada Allah, tidak ada siapa-siapa. Ini logika manusia yang cacat. Ya begitu ya ikhwan ya. Karena kalau kita enggak pakai kaidah ini ikhwan, seperti itu logikanya. Kita mohon kepada Allah, nanti kita akan berpemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ada di langit dunia di daerah India sekarang. Tidak di atas arsy. Gimana coba? Kan sesat, jangan ngawur jadinya. Tadi ingat, kemahatinggian Allah itu mutlak.
Tidak diikat dengan konteks apapun, melainkan konteks apapun selalu Allah Ta'ala Maha Tinggi. Melazimkan apa? Selalu Allah Ta'ala di atas segala makhluk. Gitu ya. Begitu. Dan Allah pun turun ke langit dunia. Dan yang turun siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Bukan urusan antum bagaimana. Dia Maharaja yang tidak bisa sifatnya terkiaskan dengan makhluknya. Maka jangan lazimkan turunnya Allah seperti turunnya makhluk yang berpisah dari tempat. Enggak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dengan segala perbuatan yang mulia, perbuatan yang mulia. Faham mulai di sini, ikhwan? Insyaallah paham ya. Alwi gimana? Mulai? Khalas, ana tenang kalau Alwi paham. Ya. Syuf lihat ikhwan ya, tawakal Allah di sini kalimat yang seperti ini aja kita butuh waktu yang cukup tinggi. Tapi ini ilmu yang membuat antum bertambah imannya. Ini ilmu yang semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya dengannya. Ini ilmu yang semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmatnya akidah yang benar. Karena ilmu sebagaimana yang antum merasakan tadi, antum yang sudah ngaji rutin saja dan menobatkan diri sebagai ahlus sunnah, itu masih butuh proses untuk memahaminya, padahal ini sesuai fitrah pada asalnya. Ini tidak bertabrakan dengan fitrah insan, malah justru aslinya fitrah insan menetapkan ini, ikhwan. Dan fitrah insan tidak terdistorsikan dengan pemahaman-pemahaman yang bertabrakan, tidak. Ini sesuai fitrah insan, selalu merasa Allah di atas segalanya, selalu gitu. Selalu begitu fitrah insan. Ya, tapi karena ada orang-orang yang menyebarkan syubhat, ya, kemudian kita pahami butuh waktu, butuh proses, butuh mikir. Lalu apalah lagi dengan orang-orang yang mereka berkalutan syubhat di kepalanya di daerah sana. Lebih lama lagi untuk memahami ini, karena di kepala itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan dengan kaidah ini. Maka ikhwas sekalian, hidayah Allah itu mahal. Untuk sunnah ini hidayah itu mahal. Maka barang siapa yang melepas hidayah kepada sunnah Nabi SAW dan bagaimana salaf, maka dia ruginya luar biasa. Tapi bagaimana yang dia bersyukur kepada Allah atas hidayah ini, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia semakin giat belajar untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang batil. Ya, mudah-mudahan manfaat insyaAllah, walaupun sedikit tapi ini besar insyaAllah di sisi Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada waktunya nanti pekan depan kita akan lanjutkan dan sedikit kita mengulangi agar terjadi penyegaran ilmu, karena ana yakin sebagian dari ikhwan ada yang tidak datang, pekan depan mungkin datang sehingga perlu diulang lagi sedikit, ya. Takut nanti kalau terpotong salah paham, bingung nanti. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.